Dalam 2 bulan terakhir, kami sering mendapat pertanyaan seperti ini. Kenapa restoran saya harus pakai software? Software apa aja sih yang mesti saya gunakan? Apa gunanya beli software mahal-mahal gitu? Emang bisnis gue udah perlu pakai komputer ya? Saya pikir sebaiknya saya menjelaskan semua hal itu dari awal supaya Anda juga bisa mendapat wawasan dan pemahaman sehingga dapat membuat keputusan penting untuk kelangsungan bisnis restoran dan kafe Anda. HP siapa tuh yang bunyi? HP-nya jadul banget. Begitulah komentar netizen saat menyadari HP Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, berdering saat kunjungan kerja bersama Pak Jokowi. Beliau tidak malu menunjukkan Nokia 216 miliknya. Malah berkata bangga bahwa beliau dan Perdana Menteri Mark Rutte memang masih menggunakan HP jadul itu. Saya yakin smartphone Anda jauh lebih bagus dan modern. Beliau tidak perlu kecanggihan, karena hanya butuh berbicara, memberikan arahan dan keputusan. Semua urusan lain ditangani oleh ajudan. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi bisnis Anda. Sementara Anda membeli dan menggunakan smartphone yang harganya hingga puluhan juta rupiah, tetapi untuk bisnis Anda sendiri yang notabene menghasilkan uang tersebut, malah tidak dibekali dengan perangkat dan software yang memadai, apalagi mumpuni. Maaf kalau saya bicara seperti itu, tetapi kenyataan ini tidak terbantahkan. Semoga Anda bukan pemilik usaha atau pemimpin perusahaan seperti itu. Tetapi bila Anda termasuk kategori itu, Anda tidak perlu berkecil hati atau merasa bersalah. Karena di Amerika sendiri, baru 73% restoran yang menggunakan sistem POS. Untuk restoran fast food 66% dan restoran formal 81%. Itu pun yang menggunakan mayoritas termasuk dalam jaringan restoran peringkat 500 teratas. Software accounting pun baru digunakan oleh 63% pemilik usaha kecil dan menengah. Walau demikian, bukan berarti Anda boleh menyepelekan hal tersebut, karena diperkirakan pada tahun 2026, secara global penggunaan sistem POS diprediksi akan menjadi keharusan dalam berbisnis, terutama software accounting, terkait sistem laporan perpajakan yang semakin ketat. Mengapa banyak pengusaha tidak menggunakan teknologi software? Alasan sederhana adalah karena kurang informasi dan tidak memahami apa itu software restoran dan untuk apa menggunakannya. Karena itu, kami sengaja membuat serial video panduan membeli software restoran dengan harapan dapat membuka wawasan Anda agar melek teknologi software. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan upload video tersebut. Sesungguhnya membeli komputer dan software adalah bagian dari investasi awal saat memulai bisnis restoran dan kafe. Namun banyak pengusaha yang mengabaikannya. Saya jadi ingat restoran baru yang berdiri di tepian danau menghadap bukit. Desain interiornya bagus banget. Pernak-perniknya antik, menunjukkan selera pemiliknya berkelas. Tapi saat meminta tambahan sendok garpu, saya mesti menunggu lama sekali hingga kesal memanggil waiter yang dengan lirih menjawab, "Maaf Pak, kami agak kekurangan sendok garpu, permintaan kami belum dikirim dari pusat." Tercengang mendengarnya. Tetapi dari tadi pun saya sudah bingung. Hanya sebagian karyawan yang mengenakan seragam. Sebagian lagi hanya berpakaian hitam putih yang mulai lusuh, pasti mereka tidak kebagian seragam. Kalau sendok garpu dan seragam sebagai operating expenditure saja tidak terpenuhi, apalagi pembelian capital expenditure seperti software yang tidak berwujud dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan customer. Padahal komputer dan software adalah investasi untuk kelangsungan bisnis Anda. Banyak sekali manfaat yang dapat Anda peroleh. Berikut ini 6 pertimbangan sebagai bahan renungan Anda. Penggunaan komputer dan software dapat meningkatkan efisiensi, mendorong produktivitas kerja, dan mengurangi biaya ekonomi tinggi. Pekerjaan jadi lebih mudah,
mempercepat proses penyelesaian, sekaligus mengurangi tingkat kesalahan dan kekeliruan. Komputer dan software tidak pernah lupa atau berbohong. Dia memberikan data dan laporan yang akurat dalam waktu singkat. Manusia layak mendayagunakan kehandalan kemampuannya. Sistem POS kasir mendukung pelayanan lebih cepat. Pesanan customer dapat segera dipersiapkan di dapur sesuai detail keinginan pelanggan. Operasional di kitchen dan pantry jadi lebih ringkas. Antrian pesanan lebih teratur karena terlihat jelas di layar monitor maupun di kertas truk. Pesanan dapat segera diantar kepada customer sesuai nomor meja atau nomor urut. Bahkan penggunaan sistem self-ordering kios di McDonald ini bukan saja memberikan pengalaman baru kepada customer, tetapi juga menghemat tenaga kerja karena tidak memerlukan kasir lagi. Semua transaksi hingga pembayaran dilakukan di POS tersebut. Penggunaan software back office dapat lebih efektif menghitung kebutuhan bahan baku yang perlu dibeli dan dikirim ke outlet. Software ini akan membantu menjaga persediaan barang di gudang dan pembelian oleh staf purchasing sesuai tingkat penjualan di outlet, sehingga tidak terjadi penumpukan, tetapi juga tidak kehabisan barang sampai pengiriman berikutnya datang. Jumlah persediaan pas-pasan saja, just in time. Seperti saya jelaskan di video itu, perusahaan retail FMCG sebesar Wings ikut terjun ke bisnis restoran karena perputaran uang di bisnis ini cepat dan bisa menggunakan pinjaman modal dari supplier. Bahan makanan dibeli secara kredit dari supplier. Uang hasil penjualan dari outlet tunai. Dengan memutar uang kredit, restoran cepat saji Yoshinoya bisa mengeruk keuntungan modal dengkul, istilahnya Om Bob Sadino. Sementara Anda terpuruk dalam jerat tagihan supplier yang jatuh tempo hingga perlu menombok uang dari kantong pribadi atau menggunakan uang talangan dari bisnis Anda yang lain. Integrasi software front-end dan back-end dapat mendeteksi dan memberikan pertanda kemungkinan pemborosan, kecurangan, hingga penyelewengan yang terjadi di lini depan maupun lini belakang proses bisnis Anda. Lebih gawat lagi apabila ada kerjasama di antara kedua lini itu. Selama Anda tidak bisa mendeteksi hal tersebut, kebocoran akan terus terjadi, apalagi bila penyelewengan tidak mendapat sanksi hukuman sepadan. Anda pasti mengenal Holland Bakery. Secara bertahap, mereka menjalankan sentralisasi produksi untuk memisahkan kedua lini tersebut dari satu atap outlet mereka. Hal ini bukan saja mengurangi investasi mesin, peralatan, dan karyawan untuk memproduksi roti dan kue di setiap outlet yang mereka buka, dengan mengirimkan produk secara satuan dari pusat produksi ke outlet, perhitungan menjadi lebih transparan di kedua lini tersebut. Bayangkan berapa banyak uang yang dapat diselamatkan dari implementasi integrasi software tersebut. Beban biaya transportasi pengiriman produk jelas terbayarkan. Apakah Anda sudah mengintegrasikan software POS dengan software back-end? Apabila belum, ibarat jagoan berlengan satu, kaki satu, dan mata satu, sayang, memiliki keterbatasan dan tidak optimal. Bukan itu saja, penggunaan software back office dapat membantu Anda mengelola keuangan bisnis secara lebih komprehensif, secara arus pemasukan dan pengeluaran uang maupun barang. Pencatatan transaksi itu akan diproses sebagai pembukuan bisnis Anda, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba dan rugi, hingga data untuk pelaporan kewajiban pajak perusahaan. Pencatatan aset pembelian capital expenditure yang tadi kita bahas tidak kalah penting untuk dilakukan pendataan, karena barang investasi bukanlah sekali pakai habis, perlu perhitungan dan pengesahan. Sekarang, bukan lagi seperti zaman Koafu di film Cek Toko Sebelah, yang hanya menghitung keuangan berdasarkan jumlah yang ada di laci toko. Selama pemasukan uang lebih besar dari pengeluaran dan ada sisa uang sebagai keuntungan, maka Koafu boleh menganggap usaha sembakonya baik-baik saja.
Tujuan akhir menggunakan software adalah untuk mendapatkan pencerahan kondisi aktual bisnis Anda dari aspek operasional, keuangan, pelanggan, dan karyawan. Dengan memahami kondisi perusahaan berdasarkan data faktual akan menghasilkan perspektif yang lebih tepat untuk mengambil keputusan bisnis, bukan berdasarkan ambisi atau nyali semata. Sebelum lanjut pada pembahasan terakhir, saya ingin memberikan giveaway tablet eksklusif seperti ini kepada Anda yang berkenan meluangkan waktu, mengikuti angket menjawab pertanyaan, apakah Anda sudah menggunakan atau mencoba software restoran, dan bagaimana pendapat serta pengalaman Anda terkait software itu. Saya memerlukan data tersebut untuk menentukan fokus pembahasan video kita selanjutnya. Jadi jangan sungkan menuliskan pertanyaan, usulan, ataupun keluhan yang Anda hadapi dalam kuesioner itu. Silakan lihat link di tab komunitas atau di kolom deskripsi di bawah. Banyak pengusaha merasa kurang percaya diri untuk menggunakan software. Beranggapan bahwa usahanya masih kecil dan membeli software memakan biaya tinggi. Mereka berkilah, biarlah, yang penting usaha ini jalan dulu. Administrasi nanti kami rapikan belakangan. Tapi kenyataannya, saat bisnis berjalan bagus, pembenahan itu tidak kunjung dilakukan. Hingga akhirnya menjadi benang kusut. Baru tersadarkan untuk membenahinya. Memulai usaha sebaiknya dilandasi pula dengan strategi dan sistem pengembangan bisnis, sehingga kelak Anda tidak terbelenggu dengan permasalahan tadi, yang malah menghambat ekspansi bisnis itu sendiri. Membenahi masalah bertumpuk lebih sulit dan menguras energi, seperti saat Anda mulai menggunakan software accounting. Tumpukan transaksi itu harus diinput terlebih dulu sebelum melakukan proses tutup periode buku. Tanpa itu, transaksi periode terbaru tidak dapat berproses. Itulah sebabnya mengapa staf accounting Anda menolak untuk menggunakan software, karena mereka tidak bisa lagi memberikan alasan terlambat menyerahkan laporan keuangan ataupun laporan laba dan rugi yang tidak akurat. Membayangkan tumpukan transaksi yang mesti diselesaikan saja sudah membuat mereka malas. Belum lagi staf gudang yang mengada-ngada betapa sulitnya menggunakan software, karena mereka khawatir kehilangan barang dan penyelewengan akan terbongkar dengan adanya sistem komputerisasi. Demikian juga karyawan outlet menolak menggunakan software dengan alasan memperlambat pekerjaan lah, membuat customer jadi marah. Padahal mereka khawatir kehilangan peluang memperoleh pendapatan sampingan. Jadi Anda mesti berpikir cerdas dan strategis. Tetap fokus pada tujuan yang Anda ingin capai dari mengimplementasikan software di perusahaan Anda. Walau demikian, Anda tidak boleh lepas tangan saat mengeksekusi proyek ini. Anda harus mengawasi pelaksanaannya dan membantu memberikan solusi penyelesaian agar pekerjaan yang bertumpuk tadi dapat secepatnya terselesaikan. Sehingga selanjutnya tidak ada beban lagi. Hanya mendisiplinkan karyawan menjalankan software tersebut. Sampai di sini, sudahkah Anda menemukan jawaban kegalauan di awal video tadi? Kita sudah membahas 3 hal tersebut. Tinggal satu lagi kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi sampai bertemu kembali. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Walk untuk menambah wawasan dan membagikan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.